Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Arwinureka, NIM 1905112047 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hardisem Syabrus, SPD MM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup baru. Yang pertama, pengembangan produk baru. Pengembangan produk merupakan salah satu kunci dari suatu siklus hidup produk atau biasa kita kenal dengan product life cycle pada suatu perusahaan. Bersamaan dengan perkembangan teknologi, perusahaan dituntut untuk bisa terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang sedang diproduksinya. Dalam lingkungan industri yang cepat berubah ini, memperkenalkan produk baru merupakan suatu cara perusahaan tersebut melakukan survive. Pengembangan produk jarang menjadi tanggung jawab fungsi operasi itu sendiri, tetapi operasi sangat mempengaruhi pengenalan produk baru. Sementara itu, pengembangan produk sangat dibatasi oleh teknologi. Oleh sebab itu, perlu diketahui strategi pengembangan produk agar menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan produk bisa dijalankan oleh personalia dalam perusahaan dengan sistem pengembangan produk baru dengan menyesuaikan model-model yang sesuai. Ada beberapa cara yang dapat perusahaan lakukan dalam pengembangan produk. Yang pertama, penciptaan ide. Pengembangan produk diawali dengan penciptaan ide yang merupakan pencarian sistematis untuk ide produk yang baru. Tujuan dari penciptaan ide ini adalah menghasilkan ide yang cukup banyak, sehingga ide yang baru harus dipertimbangkan apakah ide ini fleksibel atau layak untuk diproses. Jadi jika ide ini layak, maka diteruskan, tetapi jika tidak, maka dihentikan. Yang kedua yaitu penyaringan ide. Tujuan dari penyaringan ide ini adalah menemukan ide dalam jumlah yang tidak sedikit. Maksud dari tahap ini yaitu menurunkan jumlah tersebut. Tahap pertama dalam proses pengurangan ide adalah penyaringan ide, yaitu menemukan ide yang untuk menciptakan ide yang baik dan menyingkirkan ide yang kurang baik. Dalam hal ini, produsen bisa menghasilkan ide baik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ada pengembangan dan pengujian konsep. Setelah ide disaring, dilakukan langkah selanjutnya yaitu memperkenalkan model produk baru, kemudian diperlihatkan kepada konsumen dan mengadakan survei terhadap pendapat konsumen pada produk baru tersebut. Dan yang keempat, ada pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan merencanakan strategi pemasaran produk dengan menggunakan segmentasi pasar tertentu serta cara informasi yang digunakannya. Pengembangan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan target pasar, perencanaan proporsi nilai, penjualan, pangsa pasar, dan keuntungan objektif dalam beberapa tahun pertama. Yang kedua itu menguraikan harga, distribusi, dan anggaran pemasaran direncanakan suatu produk. Yang ketiga itu mendeskripsikan perencanaan jangka panjang. Nah, yang kelima yaitu analisis usaha. Analisis usaha dilakukan dengan cara memperbaiki jumlah penjualan dibandingkan dengan pembelian bahan baku, biaya produksi, dan perkiraan laba. Analisis usaha melibatkan penelaah terhadap penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk produk baru untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini memenuhi tujuan perusahaan. Untuk memperkira penjualan, kita perlu melihat riwayat penjualan sebelumnya. Setelah meramalkan penjualan, kita bisa memperkirakan biaya dan keuntungan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu pengembangan produk
Untuk kebanyakan konsep produk, mungkin hanya ada beberapa bentuk perkataan, gambaran, dan mungkin rancangan kasar. Jika konsep produk sudah melewati tes bisnis, maka selanjutnya yang akan dilewati ialah pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini merupakan pengembangan konsep produk menjadi produk fisik untuk memastikan bahwa ide produk tersebut mampu menjadi produk yang menggiurkan di pasar. Nah, selanjutnya yaitu market testing. Jika produk sudah melewati kedua tes, yaitu tes konsep dan tes produk, maka fase selanjutnya yaitu tes pemasaran. Nah, pada fase ini, fase di mana produk memasuki dan memperkenalkannya ke dalam pasar yang realistis. Tes pemasaran memberikan pemasar pengalaman dalam memasarkan produk sebelum menuju pengenalan secara penuh. Hal ini membuat perusahaan menguji produk dan keseluruhan program pemasaran yang ada. Nah, yang terakhir ada komersialisasi. Tes pemasaran memberikan pemasar informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan akhir terkait peluncuran produk baru ini. Ketika perusahaan menuju komersialisasi, merek akan menghadapi biaya yang amat tinggi seperti biaya produksi pada TV, billboard, atau pengiklanan rutin lainnya. Perusahaan juga harus memperhatikan pemilihan waktu ketika memperkenalkan produk. Di samping itu, mereka juga harus memutuskan untuk memilih di manakah produk akan diperkenalkan, entah itu di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Nah, pengembangan produk harus dibuat agar dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Pengembangan produk merupakan salah satu cara langkah perusahaan agar dapat tetap bertahan dan mengembangkan produk untuk dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Hal-hal yang termasuk di dalam pengembangan produk adalah penentuan kualitas, ukuran, bentuk, daya tarik, labeling, cap tanda atau branding, pembungkus atau packaging, sebagainya untuk meningkatkan selera konsumen. Nah, jadi pengembangan produk yang ditawarkan untuk meningkatkan daya saing di masyarakat yaitu memproduksi sebuah produk baru agar perkembangan perusahaan tersebut semakin meningkat dan dapat bertahan dalam menyambut persaingan dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya yaitu strategi siklus hidup produk. Setelah meluncurkan produk baru, manajemen menginginkan suatu produk agar dapat menikmati hidup yang panjang. Walaupun mereka tidak mengharapkan produk tersebut terjual selamanya, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menutupi semua usaha dan risiko yang mereka tempuh pada saat meluncurkan produk baru tersebut. Nah, siklus hidup produk mempunyai 5 tahapan yang berbeda. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Nah, pengembangan produk dimulai ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan suatu ide produk baru. Selama pengembangan produk, penjualan masih nol dan biaya investasi perusahaan menumpuk. Dan yang kedua yaitu pengenalan. Merupakan periode di mana pertumbuhan penjualan lambat pada saat produk diperkenalkan di pasar. Keuntungan tidak terjadi pada tahap ini karena pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produk. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan periode penerimaan dengan cepat oleh pasar dan peningkatan keuntungan. Yang keempat itu ada kedewasaan. Kedewasaan adalah periode melambatnya pertumbuhan penjualan dikarenakan produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensi. Tingkat keuntungan tidak berada di puncak atau menurun karena meningkatnya pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dalam persaingan. Yang kelima itu ada penurunan. Penurunan merupakan periode ketika penjualan mulai menurun dan keuntungan jatuh. Nah, jadi tidak semua produk mengikuti siklus hidup produk ini.
Namun konsep produk life cycle dapat diaplikasikan oleh pemasar sebagai kerangka yang berguna untuk menggambarkan bagaimana produk dan pasar bekerja. Jika digunakan dengan cermat, konsep produk life cycle ini dapat membantu dan mengembangkan strategi pemasaran yang baik untuk tahap yang berbeda dari siklus hidup produk. Nah, pengembangan produk hendaknya menjadi pusat perhatian bagi perusahaan karena sumbangannya jelas bagi keberlangsungan hidup dan kemakmuran suatu perusahaan. Selain itu, pengembangan produk sangat erat kaitannya dengan keberhasilan suatu perusahaan dalam usaha meningkatkan penjualannya. Dengan melakukan pengembangan produk baru, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru akan semakin besar. Apabila pelanggan bertambah, maka penjualan akan meningkat. Tentu apabila produk yang dijual sesuai dengan apa yang menjadi harapan konsumen. Nah, sampai di sini dahulu pembahasan kita tentang pengembangan produk dan strategi siklus hidup baru. Semoga video ini memberikan manfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.